Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik, misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat. Ahok dan sorotan kasus korupsi Pertamina, sejauh mana keterlibatannya? Kasus korupsi tata kelola bahan bakar minyak, BBM, di PT Pertamina kini menjadi sorotan tajam publik. Dengan dugaan kerugian negara yang ditaksir mencapai 193,7 triliun rupiah, penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, menggali keterlibatan berbagai pihak terkait, termasuk mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa Ahok. Pemeriksaan Ahok memperjelas keterlibatan. Pada Kamis, 13 Maret 2025, Ahok menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Kejagung. Pemeriksaan ini bertujuan mendalami pengetahuannya terkait aktivitas ekspor dan impor minyak mentah yang dilakukan oleh Pertamina dan anak perusahaannya. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa Ahok diketahui memiliki pengetahuan terkait kegiatan tersebut. Penyidik melihat bahwa yang bersangkutan, Ahok, sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, ujar Harli. Namun, Harli juga menegaskan bahwa status Ahok hingga saat ini masih sebagai saksi. Penyidikan difokuskan untuk mendalami peran para tersangka berdasarkan keterangan saksi, termasuk keterangan dari Ahok. Ini kan pemeriksaan saksi, jadi tidak semua orang harus jadi tersangka. Fokus kami adalah menggali sejauh mana pengetahuan saksi terhadap perbuatan para tersangka, tambah Harli. Reaksi Ahok, keterkejutan dan penjelasan. Setelah pemeriksaan, Ahok mengungkapkan keterkejutannya terhadap data yang dimiliki oleh Kejagung. Ia mengakui bahwa penyidik memiliki informasi yang jauh lebih lengkap dibandingkan dirinya. Ternyata dari Kejaksaan Agung, mereka punya data lebih banyak daripada yang saya tahu. Saya tahu cuma sekaki, mereka tahu sudah sekepala. Saya kaget juga, ujar Ahok kepada wartawan. Ahok menegaskan bahwa selama menjabat sebagai komisaris utama, dirinya lebih berfokus pada pengawasan melalui rencana kerja dan anggaran perusahaan, RKAP, tanpa terlibat langsung dalam operasional harian. Kinerja Pertamina selama saya di sana bagus terus, jadi nggak tahu kalau di bawah ada apa. Ini wajar karena sebagai komisaris utama, saya hanya memantau dari atas, jelasnya. Detail pemeriksaan dan kompleksitas kasus. Ahok juga membeberkan bahwa pemeriksaan berlangsung lama karena ia harus memberikan kesaksian terkait 9 orang tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Saya jadi saksi untuk 9 orang tersangka. Itu diulang banyak kali, tiap orang dibaca lagi rangkap 2, masing-masing ada 7 halaman. Jadi lama juga prosesnya, jelasnya. Daftar tersangka dan jerat hukum. Kejagung telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. 1. Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. 2. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Produk Optimization PT Pertamina Internasional. 3. Yogi Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. 4. Agus Purwono, Vice President Feedstock. 5. Muhammad Keri Adrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. 6. Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa. 7. Gading Ramadan Joedo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. 8. Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga. 9. Edward Corne, Heavy Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Yungto Pasal 3 Yungto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yungto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP terkait tindak pidana korupsi. Potensi pemeriksaan lanjutan terhadap Ahok. Kepala Kejaksaan Agung, ST Burhanuddin, dalam pernyataannya menegaskan bahwa penyidikan terhadap kasus ini bersifat dinamis dan terbuka terhadap kemungkinan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi, termasuk Ahok. Jika dalam proses penyidikan ditemukan bukti baru yang memperkuat keterlibatan Ahok atau menunjukkan adanya peran yang lebih signifikan,
maka tidak menutup kemungkinan dirinya akan dipanggil kembali untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Penyidikan ini terus berkembang. Jika ditemukan bukti baru yang relevan, kami tidak segan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap siapapun, termasuk saksi yang telah diperiksa sebelumnya, tegas Burhanuddin. Pernyataan ini memunculkan spekulasi di publik mengenai potensi keterlibatan lebih lanjut dari Ahok. Meski dirinya menegaskan tidak terlibat dalam operasional harian Pertamina, namun penyidik berkomitmen untuk menggali semua informasi hingga tuntas. Implikasi dan harapan publik. Kasus korupsi di Pertamina menjadi ujian besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemeriksaan terhadap Ahok menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan menyeluruh dan tidak pandang bulu. Namun, publik juga berharap agar proses hukum berjalan adil, transparan, dan berbasis bukti. Sejauh ini, masyarakat menantikan hasil penyidikan lebih lanjut dan berharap agar kasus besar ini dapat terungkap secara tuntas. Kejelasan dan ketegasan hukum diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan BUMN serta memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di tanah air. Sebagai negara yang terus berupaya menegakkan supremasi hukum, integritas penyidikan dalam kasus Pertamina akan menjadi tolok ukur komitmen Indonesia dalam melawan korupsi. Masyarakat kini menunggu, apakah pengusutan ini akan mampu mengungkap kebenaran dan membawa keadilan bagi seluruh pihak terkait. Mengalir di meja-meja hitam, rakyat berjuang, harga melambung tajam. Mereka berpesta di ruang kaca, sementara negeri ini makin merana. Ekspor impor, siapa yang atur? Di balik tirai, siapa yang makmur? Ratusan triliun lenyap begitu, siapa dalangnya? Kami menunggu. Minyak berdarah, uang berkarat, siapa dalang di dalam sekat? Satu persatu kau sembunyikan, tapi keadilan tak bisa ditelan. Saksi bicara tapi pura-pura lupa, semua terkejut tapi sudah biasa. Kursi tinggi jadi tameng kuat, sementara rakyat menjerit sekarat. Oh negeri, sampai kapan begini mereka mencuri? Kau hanya melihat hukum harusnya tajam ke atas, bukan tubuh saat kau terancam. Minyak berdarah, uang berkarat, siapa dalang di dalam sekat? Satu persatu kau sembunyikan, tapi keadilan tak bisa ditelan. Menekan tempat untuk sembunyi, api kebenaran membakar tinggi. Ratusan triliun lenyap begitu, siapa dalangnya? Kami menunggu. Minyak berdarah, uang berkarat, siapa dalang di dalam sekat? Satu persatu kau sembunyikan, tapi keadilan tak bisa ditelan. Minyak berdarah, uang berkarat, siapa dalang di dalam sekat? Satu persatu kau sembunyikan, tapi keadilan tak bisa ditelan. Bisa ditelan. Tempat untuk sembunyi, api kebenaran di dalam sekat. Satu demi satu topeng runtuh, kami menunggu, gak bisa ditelan. Mengalir di meja-meja hitam, rakyat berjuang, harga melambung tajam. Mereka berpesta di ruang kaca, sementara negeri ini makin merana. Ekspor impor, siapa yang atur? Di balik tirai, siapa yang makmur? Ratusan triliun lenyap begitu, siapa dalangnya? Kami menunggu.
Minyak berdarah, uang berkarat. Siapa dalang di dalam sekat? Satu persatu kau sembunyikan, tapi keadilan tak bisa ditelan. Minyak berdarah, uang berkarat. Siapa dalang di dalam sekat? Satu persatu kau sembunyikan, tapi keadilan tak bisa ditelan. Saksi bicara tapi pura-pura lupa. Semua terkejut tapi sudah biasa. Kursi tinggi jadi tameng kuat, sementara rakyat menjerit sekarat. Oh negeri, sampai kapan begini? Mereka mencuri, kau hanya melihat. Hukum harusnya tajam ke atas, bukan tumpul saat kau terancam. Minyak berdarah, uang berkarat. Siapa dalang di dalam sekat? Satu persatu kau sembunyikan, tapi keadilan tak bisa ditelan. Minyak berdarah, uang berkarat. Siapa dalang di dalam sekat? Satu persatu kau sembunyikan, tapi keadilan tak bisa ditelan. Tak ada tempat untuk sembunyi, api kebenaran membakar tinggi. Satu demi satu topeng guru runtuh. Kami menunggu, kami menuntut. Sembunyi, api kebenaran membakar tinggi. Satu demi satu topeng guru runtuh. Kami menunggu, kami menuntut. Tempat untuk sembunyi, api kebenaran membakar tinggi. Satu demi satu topeng burung. Uang mengalir di meja-meja hitam. Mereka berjuang, harga melambung tajam. Mereka berpesta di ruang kaca, sementara negeri makin merana. Ekspor-impor, siapa yang atur? Di balik tirai, siapa yang makmur? Ratusan triliun lenyap begitu, siapa kalangnya? Kami menunggu. Minyak berdarah,
biasa.